Baik, saya akan kembali ke narasumber saya, Mas Arief dan Pak Aban. Sebagai sosok yang pernah menjadi ketua KPU dan juga ketua Bawaslu, Mas Arief dan Pak Aban ini melihat bagaimana sih penyelenggaraan pemilu yang saat ini di 2024 dari sisi tantangan, apakah lebih kompleks dibandingkan zaman bapak-bapak menjabat? Pak Aban dulu deh. Ya udah Pak Aban dulu silakan. Gimana Pak Aban? Dari kacamata Bawaslu lah gitu ya. Kalau dari kacamata Bawaslu, bahwa sebetulnya penyelenggaraan pemilu 2024 ini kan mengulang pada pemilu 2019 ya. Karena undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang 7 2017 ya. Dan saya kira keserentakan 5 surat suara ini ya mengulang. Ya. Kalau dulu 2019 itu pertama kali keserentakan 5 surat suara. Dan saya kira sepanjang pemilu Indonesia baru kali inilah pemilu dilaksanakan dengan undang-undang yang lama. Ya. Biasanya begitu pemilu undang-undang baru. Ya. Ketika 2019 model baru, 5 surat suara, undang-undangnya baru. Artinya waktu itu kami dengan Pak Arief dan kawan-kawan tentu menyiapkan, mendesain dengan undang-undang baru itu seperti apa. Ya. 5 surat suara itu seperti apa, kesertaan dan sebagainya. Artinya tantangannya tentu awal-awal. Karena pertama kali belum ada pengalaman sebelumnya gitu ya Pak Aban ya. Ya. Oke. Nah, 2024 saya kira mengulang ya. Keserentakan itu kan saya kira juga tidak hanya di pemilu, keserentakan pilkada pun sudah beberapa kali sejak 2015, 2017, kemudian 2020 yang terakhir itu kan. Nah, artinya sebetulnya tinggal menyempurnakan lah. Jadi kemarin 2019 masih kekurangan apa, ini disempurnakan dan sebagainya. Sisi kapasitas SDM-nya bagaimana, sisi regulasinya juga bagaimana. Tetapi mohon maaf ya, kami melihat sekarang ini malah kelihatannya penyelenggara ini keteteran dalam hal regulasi menyiapkan ya. Dari regulasi justru. Iya, saya melihat itu ya. Satu contoh hari ini ya, besok mau pemungutan suara ya. PKPU rekapitulasi baru keluar ya. Kalau tidak salah tanggalnya 12 atau berapa itu? Tanggalnya 12. Uploadnya baru hari ini. Baru diterima lah, baru bisa diakses hari ini. Kemudian itu halamannya banyak tadi 1240 itu kan. Tapi sempat nggak itu untuk kemudian disosialisasikan baik ke penyelenggara maupun para saksi peserta pemilu kira-kira? Ini artinya penyelenggara terutama penyelenggara di daerah yang ad hoc itu kan. Mulai rekap di tingkat kecamatan PPK. Padahal tanggal 15 ini akan ada pelaksanaan rekap di tingkat PPK mulai, kira-kira itu kan. Artinya sekarang tanggal 13, mau nggak mau mereka harus memahami. Dan saya kira tidak hanya penyelenggara aja, peserta pemilu, pemantau juga harus paham dengan soal jadi deg-degannya nambah nih karena harus mempelajari. Lalu kemudian bekerja lebih keras lagi sesuai dengan untuk memahami itu. Baik. Juga sama-sama harus mengawasi nanti. Baik, Mas Arief, Pak Aban boleh saya potong dulu supaya nanti penjelasannya tidak terputus, termasuk juga ada bedanya nggak sih tantangan ketika kalau zaman bapak-bapak ini kan 2 kandidat, nah sekarang ini 3 kandidat gitu. Apakah ada perbedaannya dari sisi dari peserta maupun juga pemilih dan dinamikanya? Kita harus jeda dulu. Sesaat lagi pemirsa kami lanjutkan, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.